Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Palevi. Saya Oktaviari Nur Aini. Saya Fahmawan Abdi Mastiasa Giwangkara. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, tim The Solver Universitas Dianuswantoro Semarang, untuk menjelaskan Analisis rencana tindak dan proses bisnis untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo, Kota Solo. Timbunan limbah sampah merupakan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh setiap negara, tak terkecuali negara Indonesia. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwasanya produksi sampah nasional Indonesia mencapai 67,8 juta ton. atau artinya ada sekitar 185.753 ton sampah yang diproduksi 270 juta penduduk tiap harinya. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi serta memanfaatkan limbah sampah nasional adalah dengan mendorong pengembangan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik atau biasa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga sampah yang disingkat PLTSA di 12 kota di Indonesia. Upaya tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Adapun listrik yang nantinya akan dihasilkan oleh setiap PLTSA ini akan dibeli oleh PLN yang nantinya akan disalurkan ke daerah sekitar PLTSA dengan nilai jual seharga 13,35 sen US dollar tiap kWh-nya. Pandemi COVID-19 yang semakin memburuk menyebabkan terhentinya proses pembangunan dan pengembangan PLTSA. Sehingga jadwal rampungnya proyek ini menjadi mundur dan berjalan alot. Diperlukan investasi yang sangat besar sehingga pemerintah menerapkan tipping fee di berbagai daerah dan berharap adanya penanaman modal asing yang besar guna melancarkan proses pembangunan dan pengembangan PLTSA. Perlu ditinjau ulang tingkat efisiensi dari kegiatan operasional PLTSA dan kelayakan proses pembangunan dan pengembangan PLTSA. Maka dari itu, pada penelitian kali ini, kami menggunakan modul-modul operasional guna mengetahui efisiensi pada kegiatan operasional PLTSA dan kelayakan proyek pembangunan dan pengembangan PLTSA. Sebagai salah satu agent of change, untuk melakukan pengkajian terhadap kelayakan dan prospek bisnis dari pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo Solo sebagai objek penelitian, sehingga dari kajian tersebut dapat menghasilkan analisis rencana tindak dan proses bisnis sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola pembangkit listrik tenaga sampah. Dalam analisis economic of scale ini, kami menggabungkan metode rating factor dengan analisis Pascal untuk membandingkan kelayakan PLTSA Putri Cempo Solo dengan PLTSA Sumber Batu yang ada di Bekasi. Adapun hasil perhitungan dari analisis economic of scale dengan menggunakan metode rating factor pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwasanya bobot tiap faktor diasumsikan seperti pada tabel di samping dengan total bobot sebesar 100 dan skala peringkat tiap faktornya adalah 1 sampai 10. Berdasarkan data yang kami peroleh melalui kajian pustaka dengan sumber data artikel dan situs informasi online secara general, dari sisi kelayakan berdasarkan faktor Pascal-nya yang dibandingkan, terlihat bahwasanya PLTSA Putri Cempo Solo ini memiliki keunggulan dibandingkan PLTSA Sumber Batu yang ada di Bekasi, yaitu bisa kita lihat dari nilai weighted average-nya. Nilai weighted average yang dimiliki oleh PLTSA Putri Cempo Solo adalah sebesar 7,8. Jika kita lihat dari prospek bisnis tahun pertama berjalannya yang akan jatuh pada tahun 2022 nanti, PLTSA Putri Cempo Solo akan memiliki kebutuhan sampah sebesar 545 ton sampah per harinya untuk menciptakan energi listrik berkapasitas 5 MW. Pihak PLTSA Putri Cempo Solo menargetkan setelah semua tahapan pembangunan dan pengembangan PLTSA selesai, kapasitas energi listrik yang dihasilkan bisa berubah menjadi 10 MW per harinya. Untuk harga jual listrik ini sendiri adalah sebesar 13,35 sen US dollar per kWh atau setara dengan Rp1.800 tiap kWh-nya. Maka berdasarkan data-data tersebut, dapat kita proyeksikan nilai jual listrik yang dihasilkan PLTSA Putri Cempo Solo sebagai berikut. Pada analisis economic order quantity, dengan menggunakan asumsi dan estimasi sederhana terkait kegiatan operasional PLTSA Putri Cempo Solo,
maka analisis EOQ dari kegiatan bisnisnya dapat kita kaji. Adapun analisis kelayakan PLTSA Putri Cempo Solo dari segi EOQ adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan asumsi demand rate sama dengan 10.000, ordering cost besar 10, holding cost besar setengah, dan unit cost besar 13,35, maka dapat kita temukan EOQ dan total cost sebagaimana berikut. Dari segi politik, proses pendirian PLTSA Putri Cempo Solo menjadi sarana kampanye guna meninjau kinerja dari pemerintah setempat. Hal ini menguntungkan pengelola proyek dalam setiap proses realisasi PLTSA agar segera dapat difungsikan. Pada faktor ekonomi, PLTSA sebagai salah satu EPT diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Sulitnya masyarakat Solo untuk diedukasi dalam mengelola serta memilah sampah dan bersifat konsumtif menjadi motivasi agar PLTSA segera dapat difungsikan. Penerapan teknologi thermal incinerator. Dengan menggunakan teknologi ini, PLTSA Putri Cempo dapat mengurangi sampah sebanyak 400 hingga 550 ton dan menghasilkan listrik sebesar 5 MW per harinya. Berikutnya yaitu faktor lingkungan. Jumlah sampah yang semakin meningkat di Solo akibat adanya pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk segera merampungkan proses pembangunan dan pengembangan PLTSA. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan sisi legalitas hukum. Pemerintah telah memudahkan proses hukum perizinan pengembangan PLTSA melalui kebijakan pemerintah yang didukung dengan terbitnya Perpres nomor 35 tahun 2018. Sekarang kita akan membahas mengenai kekuatan yang terdiri dari 5. Pertama, terdapat pemerintah daerah yang mengontrol dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PLTSA. Dan style kepemimpinan dibuktikan. Ketiga, karyawan berkompeten. Keempat, mengurangi dampak timbunan pada lingkungan. Kelima, adanya komitmen pemerintah daerah masuk ke dalam kelemahan yang terdiri dari 2. Yang pertama, belum memiliki sistem yang terintegrasi. Yang kedua, masih membutuhkan pendanaan yang lebih. Ada 3 kesempatan. Yang pertama, kondisi indeks investasi nasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir meningkat. Yang kedua, konsumsi sampah rumah tangga selama pandemi COVID-19 naik signifikan. Pemerintah pusat dan SDM mendukung pembangunan PLTSA di Indonesia. Selain itu, terdapat 2 ancaman. Yang pertama, sering terjadi demo yang ditunggangi isu politik dan perkembangan teknologi yang semakin progresif. Saran dalam mengefisiensi biaya untuk menciptakan skala ekonomis yaitu 1. Menekan biaya-biaya input. 2. Menekan biaya manajerial. 3. Meningkatkan output produksi dengan teknologi lebih canggih dan efisien. Kemudian, melakukan program 3R dalam mengantisipasi permasalahan lingkungan terkait limbah buangan PLTSA. Reduce. Mengurangi jumlah tumpukan sampah pada TPU Putri Cempo dengan mengkonversinya menjadi listrik setiap harinya. Reuse. Menggunakan kembali sisa sampah plastik dari kegiatan operasional pabrik sebagai eco-brick yang ramah lingkungan untuk material bangunan atau sejenisnya. Recycle. Mendaur ulang abu dan air limbah buang dari proses pembakaran sampah menjadi produk Betako untuk material bangunan sehingga dapat menambah nilai limbah buang, mengurangi tumpukan limbah buang pabrik, dan menambah pemasukan perusahaan. Berikut gambaran mengenai program 3R. Setiap diskusi kelompok yang diselenggarakan selama proses penelitian berlangsung dilakukan secara daring. Kiranya cukup sekian pembahasan yang kami berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.